Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaqul al-muadzinun, orang-orang yang azan, adwalun nas adalah sepanjang-panjangnya manusia, a'naqan lehernya, yaumal qiyamati pada hari kiamat. Rawahu Muslim. Qalu adwalun nasi anaqa, sabda Nabi adwalun nasi anaqa, qila dikatakan yakni baginda menghendaki aktsarun nas muazzinun adalah paling banyaknya manusia, amalan amalnya. Yuqalu dikatakan dalam bahasa Arab li fulanin unukun minal khair, li fulanin bagi fulan unukun bagian minal khairi dari kebaikan, aikid antun yakni bagian dari kebaikan. Waqila dikatakan huwa kata-kata atwalun nasi anaqa min tulil a'naq dari panjangnya leher, hakikatan dengan hakiki, dengan sebenarnya. Lianna nasa karena manusia yaumal qiyamati pada hari kiamat, idza kanu bila adanya mereka ini fil karbi dalam kesusahan wal istihami dan desak-desaan, minhum di antara mereka man orang yaljimuhu yang menenggelamkannya al-irku keringat, aljama mengendalikan maksudnya menenggelamkannya. Wa minhum di antara mereka man yablughu, man orang yablughu yang keringat itu sampai syahmata udunaihi, sebelah bawahnya kedua telinganya. Syahmah godoh, telinga yang paling bawah yang empuk itu namanya syahmah. Wa minhum di antara mereka man orang ya'lu yang keringat itu menutupi fawqa ra'sihi, di atas kepalanya. Karena maka adalah al-muadzinun orang-orang yang adzan yaumaidin pada hari itu atwalan nas paling panjangnya manusia, riqaban lehernya, wa arfa'ahum dan paling tingginya manusia, ru'usan kepalanya, musyra'ibin dengan mereka mendongakkan kepala mereka memandang ke atas, li'ayu'dzana untuk diizinkan lahum bagi mereka fi dukhulil jannah di dalam masuk surga. Waqila dikatakan ghairu dzalika selain penafsiran tersebut. Qultu aku mengatakan wa yahtamilu dan mungkin juga anak-anak kaum bahwasanya leher-leher mereka la tazidu tula tidak bertambah panjangnya. Wa inama huwa hanyalah yang dimaksud panjangnya leher li'ului makanihim karena tingginya tempat mereka, li'anahum karena mereka yakununa adalah adanya mereka yaumal qiyamati pada hari kiamat ngala kathibin atas bukit-bukit miskin dari minyak kasturi, wa nasu sedangkan manusia fi ardil mahsyari di tanah mahsyar, kama sebagaimana penjelasan sayati yang akan datang fi hadis Ibnu Umar dalam hadisnya Ibnu Umar. Faru'usun nasi maka kepala-kepala manusia yang selain muadzinin mustawiyatun adalah sama tingginya, listiwa'i mauqifihim karena samanya tempat berdiri mereka, wa tulihim dan karena samanya panjangnya mereka. Wahum sedangkan muadzinun yushrifuna mereka melihat dari atas, yushrifun mereka mengawasi, yushrifun atau yashrufun. Wahum sedangkan muadzinun yashrufun mereka tinggi, wahum sedangkan muadzinun yashrufun mereka tinggi alan nasi melebihi seluruh manusia, biru'usihim dengan kepala mereka, wa anaqim dan leher mereka, li'ului makanihim karena tingginya tempatnya mereka, wartifa'ima dan tingginya perkara tahta arjulihim yang di bawah
di bawah kaki mereka. Wahada penafsiran ini laisa tidaklah biba'idin jauh, wallahu a'lam. Jadi ya muadzinun itu adalah orang-orang yang paling tinggi, orang yang paling panjang lehernya pada hari kiamat. Ada beberapa penafsiran. Penafsiran yang pertama, paling panjang lehernya maksudnya paling banyak amalannya. Ini kata-kata kiasan. Ada sebagian mengatakan bahwa yang dimaksud paling panjang lehernya, maknanya mereka ini ketika manusia di padang mahsyar, di mana banyak manusia yang tenggelam di dalam keringatnya sampai ke hidungnya, yuljimuhu itu, ada yang sampai ke telinganya, ada yang ditutupi, jadi yuljimuhu tadi ya, dari lijam, yuljimul irq, mengendalikannya keringat, maksudnya sampai ke hidung, sampai ke telinga, ada yang sampai tenggelam di dalam keringatnya. Maka orang-orang muadzinin ini mereka dipanjangkan lehernya oleh Allah sehingga mereka tidak terkena masalah tersebut. Menurut Al-Hafidz Ad-Dimyati mungkin juga yang dimaksud bahwasanya orang-orang muadzinin ini pada hari mahsyar mereka tempatnya itu di atas, di bukit-bukit dari kasturi itu, dan manusia-manusia tempatnya yang lain di bawah, sehingga mereka ini tampak lebih tinggi daripada yang lain-lainnya. Wallahu a'lam. Yang jelas ya, dari semua itu bahwa orang-orang muadzinin ini paling panjang lehernya pada hari kiamat. Yang jelas ini satu kemuliaan bagi mereka. Tidak tahu apa yang dimaksud ya. Apa yang dimaksud nanti kita akan lihat sendiri ya. Tapi yang jelas ini satu kemuliaan istimewa yang Allah berikan kepada muadzin-muadzin pada hari kiamat. Karena dunia ini tidak sama dengan akhiratnya. Kadang-kadang kita ini berita-berita mengenai akhirat ini kita tidak bisa memahaminya secara 100% ya. Karena suasana padang mahsyar, suasana kiamat, suasana akhirat ya, itu betul-betul berlainan dengan suasana yang ada sekarang ini. Kita ini hanya mengetahui itu sedikit saja, sedikit saja. Sebagaimana dikatakan dalam satu hadis bahwa bidadari itu sumsumnya bisa dilihat dari luar namanya. Nah, kita tidak bisa membayangkan bagaimana orang kok sumsumnya bisa dilihat dari luar, ini kan di dunia itu bagaimana ya. Padahal ini satu kemuliaan, satu keindahan yang Allah berikan nanti di sana, yang mungkin di dunia ini kita tidak bisa membayangkan. Mahkota-mahkota di mana satu butir mutiara, satu butir intan yang ada di mahkota itu lebih terang daripada matahari. Terus bagaimana itu? Padahal kalau kita di dunia, kalau dekat dengan matahari kan silo, sangat susah kita. Tapi ini mahkota-mahkota ahli surga itu lebih terang dari matahari. Bagaimana? Ya memang keadaan di surga itu sangat berbeda dengan keadaan di dunia. Maka dalam satu hadis dikatakan, seumpama orang ahli surga tidak diciptakan oleh Allah punya kekuatan yang luar biasa, tentu ahli surga itu baru melihat atapnya surga yang begitu cemerlang itu, mata mereka akan langsung hancur buta.
Jadi umpama matanya orang dunia ini melihat atapnya surga saja langsung akan jadi buta karena silau. Tapi ahli surga ini memang sudah diciptakan oleh Allah punya kekuatan yang sangat besar sehingga tidak silau. Maaf ya kawan. Jadi di surga ini memang perkara yang luar biasa semuanya, kita nggak pernah melihatnya. Maka digambarkan para ulama perbandingan antara surga dengan dunia ini seperti bayi di dalam perut ibu dengan keadaan dunia ini. Bayi yang ada di perut ibu itu tempatnya begitu sempit, tapi perasaan dia memang sudah cukup ya. Tapi ketika sampai di dunia, dia baru memahami bahwa tempat dia yang pertama tadi sangat kecil. Waktu dia masih di perut ibunya, perasaannya sudah besar itu tempat ya. Begitu juga kita di dunia ini perasaannya sudah luas ini, ke Jakarta, ke Surabaya, kemana-mana ya. Tapi nanti setelah sampai di akhirat ini, karena Allah sudah memberikan kekuatan yang berbeda, kemampuan yang berbeda, suasana yang berbeda, maka kita akan melihat dunia ini begitu kecil, sangat kecil, tidak ada apa-apanya. Sehingga kita menyesal, sampai di sana itu menyesal, kok kenapa kita dulu banyak waktu untuk dunia itu, kita menyesal. Karena saking tidak berharganya di dunia itu. Nah, sekarang ini perasaannya dunia ini besar ya. Ya seperti orang jadi kepala desa, perasaannya ya sudah besar toh. Tapi kalau dia diangkat jadi presiden, jabatan kepala desa itu akan tampak kecil. Ya enggak? Ini baru di dunia, sama-sama di dunia. Bagaimana nanti di akhirat? Lebih-lebih deh. Walal akhiratu akbaru darajat wa akbaru tafdila. Walal akhiratu akbaru darajat wa akbaru tafdila. Di akhirat lebih dari yang ada di dunia ini. Wa an Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala salah satu 3 orang ala kusbanil miski, atas bukit-bukit kasturi. Arahu qal urahu, aku menyangka baginda Nabi. Qala, beliau mengatakan yaumal qiyamati, kata-kata yaumal qiyamah, 3 orang atas bukit-bukit misik pada hari kiamat. Zada fi riwayatin, rawi menambahkan dalam satu riwayat, yaghbiduhumul awwaluna wal akhirun, yaghbiduhum memingini mereka, mencemburui mereka, al-awwalun wal akhirun, orang awal dan orang akhir. Abdun, yaitu hamba, adda, yang dia menunaikan haqallahi, hak Allah, wa haqqa mawalihi, dan hak tuan-tuannya. Maksudnya ini seorang budak ya. Seorang budak yang dia juga menunaikan hak Allah, beribadah, dan juga menunaikan hak tuan-tuannya. Wa rajulun, dan orang laki-laki, amma, yang dia mengimami kauman, satu kaum, wahum, sedangkan mereka bihi, dengan orang tadi, radun, wahum, sedangkan kaum bihi, dengan imam tadi, radun, mereka ridha. Orang yang mengimami satu kaum dan kaum itu puas, ridha dengan imam itu. Allah. Kenapa kau ridho?
karena akhlaknya baik, ya, bacaannya bagus, ya. Sholatnya itu pas, ya. Tidak terlalu panjang juga tidak terlalu pendek, ya. Sehingga jamaah masjid itu merasa puas kalau diimami dia itu puas. Ada imam yang bacaannya peletot-peletot, ya. Sehingga makmumnya itu pada kopokan telinganya, ya. Jadi nggak enak. Ada yang imam tidak menjaga waktunya, sehingga makmumnya itu jadi merasa nggak puas. Nah ini nggak dapat fadilah ini. Jadi imam yang makmumnya itu puas dengannya. Warajulun yang ketiga adalah orang yunadi yang mereka azan, yang dia azan bi shalawatil khamsi dengan 5 waktu, salat 5 waktu fi kulli yaumin wa lailatin, di dalam sehari semalam. Rahmat Tirmidzi wa qala haditsun hasan wa rawat Tabrani illa annahu qala salasatun, 3 orang la yahumu, yang tidak mengenainya al-fazawal akbar, keterkejutan yang besar, yaitu keterkejutan pada hari kiamat. Wala yanaluhum, dan tidak mengenai mereka ini mestinya la yahuluhum, mestinya bukan la yahumu, sama yahumu, tapi juga bisa juga yahumu. Nah yahuluhum seperti bawahnya lah, la yahuluhum ini. Salah satu 3 la yahuluhum, tidak menterkejutkan mereka atau tidak menyusahkan mereka. La yahuluhum, tidak menyusahkan mereka. Al-fazawal akbar, keterkejutan yang besar. Wala yanaluhum, dan tidak mengenai mereka al-hisab wa hisab. Hum, mereka ini ala kathibin min misak, atas bukit-bukit dari minyak kasturi, hatta yufrogo, sehingga diselesaikan minal hisabin hisabil khalaiki, dari hisabnya para makhluk semua. Jadi mereka itu di padang mahsyar, di bukit-bukit misik, tidak terkejut dan tidak dihisab sampai selesainya hisabnya makhluk semua. Masya Allah, ya Allah, ya Rabbi. Rajulun, satu adalah seseorang qara al-Quran, yang dia menghafal Quran ibtigha wajillah, karena mencari ridha Allah. Wa amma bihi, dan dia mengimami bihi dengan Quran itu qauman, satu kaum, wahum, sedangkan mereka bihi dengan imam itu radun, mereka ridha. Wada'in, dan muadzin yad'u, yang dia mengundang ila sholawati, kepada salat ibtigha wajillah, karena mencari ridha Allah. Fa'abdun, dan budak ahsana, yang dia membaiki fima, dalam urusan bainahu, yang antara hamba itu, wa baina rabbi, dan antara Tuhannya, wa fima, dan di antara, dan dalam urusan bainahu, antara dia, wa baina mawalihi, dan antara tuan-tuannya. Wa fi riwayatin lahu qala Ibnu Umar laulam asma'hu, seumpama aku tidak mendengar hadis ini min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam illa marratan wa marratan wa marratan, kecuali sekali, hatta ada sab'a marat, sehingga dia menghitung 7 kali. Lama haddastu, tentu aku tidak menceritakan bihi, dengan hadis ini. Masya Allah, sampai 7 kali Nabi menceritakan hadis ini kepada Ibnu Umar. Allah. Ya, sekarang kalau orang yang hafal Quran ngimami itu kita paham, ya. Orang muadzin kita paham. Kalau budak ini sekarang tidak ada, ya. Tapi barangkali wallahu alam yang serupa dengan budak itu ya ada. Jadi karena budak ini adalah orang yang sudah dikuasai orang lain
untuk kerja. Yang serupa dengan budak zaman sekarang ya pegawai-pegawai negeri itu. Ya. Kalau dia membaiki hubungannya dengan Allah dan juga menunaikan hak kantornya, ya semoga termasuk budak ini, ya. Sehingga tidak dihisap. Ya. Tentara-tentara. Ya. Jadi dia ini di bawah kekuasaan orang lain. Tentara itu seperti budak, jam 12 malam suruh berangkat ya berangkat. Nggak peduli anaknya nangis, istrinya nangis, pokoknya berangkat. Seperti budak. Maka tentara kok bisa membaiki urusannya dengan Allah. Wah, ini termasuk orang yang tidak dihisab pada hari kiamat ini. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul salasatun ala kusbanil miski yaumal qiyamah. 3 orang atas bukit-bukit kasturi pada hari kiamat. La yahuluhum, tidak menyusahkan mereka al-faza'u, keterkejutan. Wala yafza'un, dan mereka tidak terkejut. Hina yafza'un, ketika terkejut annasu, seluruh manusia. Rajulun, orang alimal Quran, yang dia menghafal Quran, faqama bihi, maka dia berdiri dengannya, maksudnya mengamalkan Quran itu. Yatlubu wajh Allah, dalam keadaan dia mencari ridha Allah, wa dan pahala indahu, yang di sisi Allah. Wa rajulun, dan orang rodnada, yang dia adzan fi kulli yaumin wa lailatin, di dalam sehari sebelum khamsa salawat, 5 kali salat. Yatlubu wajh Allah, dia mencari zat Allah, wa ma indahu, dan pahala yang di sisi Allah. Wa rajulan, orang lam yamna'hu, yang tidak mencegahnya riqud dunya, jadi budak di dunia, min ta'ati rabbi, dari taat kepada Tuhannya. Ya Allah. Wa kharajat Tabrani bi isnadin Anas radhiyallahu ta'ala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la aqsamtu, bila aku sumpah, la barartu, yaktumtu, aku benar dalam sumpahku, berbuat baik dalam sumpahku. Inna ahabba ibadillah, sesungguhnya hamba Allah yang paling menyukakan, ilallahi, kepada Allah, la ru'atu samsi, sungguh orang-orang yang selalu memperhatikan matahari, wal qamari, dan bulan. Yakni beliau menghendaki al-muadzinin, orang-orang azan. Wa innahum, dan sesungguhnya mereka la ya'rafun, sungguh mereka dikenal yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Itu li'anagihim, dengan tingginya leher mereka. Jadi pada hari kiamat itu setiap orang itu punya ciri khas masing-masing, ya, sesuai dengan amalannya, yang baik maupun yang buruk. Ini para ulama, ya. Ada tempat-tempat khusus untuk para ulama dalam beberapa hadis. Sebagaimana di dunia mereka punya amalan-amalan yang khusus, nanti pada hari kiamat juga punya kedudukan dan tempat yang khusus. Para hafid Quran begitu juga. Para syuhada, ya, mereka punya ciri khas yang tersendiri. Sampai di padang mahsyar masih membawa pedang, ya. Ketika mereka ditanya oleh para malaikat, mau kemana? Mau ke surga, katanya. Apa sudah dihisab? Belum. Nah, kok belum dihisab, kok mau masuk surga? Mau dihisab apa? Katanya. Dunia sudah saya tinggalkan untuk Allah, sekarang mau ditanya lagi saya mengenai dunia, katanya. Akhirnya Allah berfirman, biar saja, biar masuk aja sudah, ya. Biar masuk.
orang-orang muadzinin. Ada orang yang ada ciri khas sendiri, lehernya tinggi-tinggi. Orang-orang haji yang mati dalam keadaan haji, mereka pakai pakaian ihram, labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik. Perasaannya masih di Arafah aja. Orang-orang ahli sedekah, mereka dinaungi oleh sedekah mereka masing-masing. Pokoknya manusia itu nanti pada hari kiamat itu akan ditampakkan tuh amalannya. Maka buat amalan selagi kita masih bisa buat amal, buat amalan sebanyak-banyaknya. Sekarang manusia fasilitasnya di dunia ini karena hartanya, kedudukannya. Dan nanti pada hari kiamat fasilitasnya menurut amalnya. Fasilitasnya menurut amalnya. Masya Allah. Selagi kita bisa bertobat dengan sungguh-sungguh, selagi kita bisa buat amal, beramal yang sebanyak-banyaknya dan yang seikhlas-ikhlasnya. Jangan sampai kita ditipu oleh syaitan, menunda-nunda amal lagi, tunda amal lagi, malas. Jadikan setiap amal ini satu acara yang istimewa. Sholatnya acara istimewa, ngaji acara istimewa, zikir ini acara besar, sehingga kita nanti di akhirat akan banyak fasilitasnya. Dan akhirat ini dekat aja. Hari-hari kamu lihat orang berangkat ke akhirat, beribu-ribu orang, dan kita pun akan berangkat juga satu saat. Takroh.